Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Selasa 23 Juni 2026 yang akan dibawakan oleh Ibu Juliana Santi dari Pontianak. Selamat mendengarkan. Salve sahabat Daily Fresh Juice terkasih. Jumpa lagi dengan saya Juliana Santi, umat paroki Katedral Pontianak. Injil kita hari ini diambil dari Injil suci menurut Santo Matius bab 7 ayat 6 dilanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan 14. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang telah masuk melaluinya. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat Daily Fresh Juice terkasih, renungan kita hari ini mengenai jalan sempit di era kecerdasan buatan. Saya sering melakukan perjalanan ke China. Setiap kali ke sana, saya selalu kagum melihat perkembangan teknologi yang begitu pesat. Hampir semua aktivitas dilakukan melalui telepon genggam. Baik itu membayar makanan, naik transportasi high speed train, dengan scan wajah saja kita udah bisa langsung lewat. Ada juga robot humanoid yang bisa mengepek barang serta mengantar makanan dengan drone. Bahkan memberikan sedekah kepada pengemis dapat dilakukan melalui aplikasi digital seperti WeChat Pay. Uang tunai hampir nggak kelihatan. Kadang saya berpikir, manusia sungguh luar biasa. Dalam waktu yang relatif singkat, teknologi telah merubah cara hidup kita secara drastis. Dunia menjadi semakin cepat, semakin praktis, dan semakin efisien. Injil hari ini, khususnya Matius bab 7 ayat 12, Yesus mengajak kita melihat lebih dalam daripada sekedar kemajuan teknologi. Yesus berkata, "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Kalimat ini sederhana tetapi sangat mendasar. Teknologi dapat membantu kita berkomunikasi dengan cepat. Tetapi teknologi tidak dapat mengajarkan kita untuk mengasihi. AI dapat membantu manusia bekerja lebih cepat dan lebih cerdas. Tetapi hanya hati manusia yang dapat melakukan apa yang diajarkan Yesus, yaitu memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Pada bulan Mei tahun 2026, Paus Leo menerbitkan ensiklik pertamanya yang berjudul Magnificat Humanitas atau Kemanusiaan yang Agung.
Dokumen ini berfokus pada perlindungan martabat dan hak asasi manusia di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau AI. Sekaligus memperingati 135 tahun ensiklik Social Rerum Novarum karya Paus Leo XIII. Dalam dokumen tersebut, Paus menyoroti sebuah gagasan yang semakin populer di dunia teknologi, yaitu transhumanisme, ambisi untuk meningkatkan kemampuan manusia melalui teknologi. Kita melihat berbagai proyek besar yang sedang dikembangkan, yaitu menanam chip di otak manusia, mengedit genetik agar manusia bebas dari berbagai penyakit. Bahkan ada yang bermimpi memindahkan kesadaran manusia ke komputer agar dapat hidup selamanya. Tujuannya memang terdengar mulia, menghapus penyakit, memperpanjang usia, bahkan mengatasi berbagai keterbatasan manusia. Namun Paus Leo XIV mengingatkan bahwa ada bahaya ketika manusia mulai menganggap dirinya mampu menciptakan kesempurnaan. Tanpa Tuhan, Paus mengingatkan bahwa kerapuhan manusia bukanlah kesalahan yang harus diperbaiki oleh teknologi. Justru dalam keterbatasan itulah kita belajar menjadi manusia. Karena kita pernah sakit, kita belajar memahami penderitaan orang. Karena kita pernah gagal, kita belajar rendah hati. Karena kita menua, kita belajar menghargai setiap tahap kehidupan. Karena kita lemah, kita belajar bersandar kepada Tuhan. Yesus juga berbicara tentang pintu yang sesak dan jalan yang sempit menuju kehidupan. Jalan yang lebar adalah jalan yang menawarkan kemudahan tanpa batas, kekuasaan tanpa batas, bahkan impian menjadi manusia yang sempurna tanpa kelemahan. Tetapi jalan yang sempit adalah jalan yang menerima bahwa kita adalah ciptaan Allah, bukan Allah itu sendiri. Jalan yang sempit adalah menerima bahwa kita memiliki batas, bahwa tubuh kita akan menua, bahwa kita membutuhkan sesama, dan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Jika suatu hari manusia berhasil menghapus semua kelemahan dan mengubah dirinya menjadi produk yang sangat sempurna tanpa celah, mungkin kita akan menjadi lebih kuat, lebih cepat, dan lebih cerdas. Tetapi, apakah kita masih menjadi manusia? Dunia tidak membutuhkan manusia yang bekerja seperti mesin. Dunia membutuhkan manusia yang memiliki hati seperti Kristus, hati yang mampu mengasihi, berkorban, mengampuni, dan bertobat. AI dapat membantu manusia bekerja lebih cepat dan lebih cerdas. Namun, hanya manusia yang dapat menjadi saksi kasih Allah yang sejati. Dan itu tidak akan pernah dapat digantikan oleh chip, algoritma, atau kecerdasan buatan apapun. Karena kerapuhan kita yang oleh transhumanisme sering dianggap sebagai cacat, justru dapat menjadi pintu sempit yang Yesus bicarakan hari ini. Sahabat Daily Fresh Juice, melalui keterbatasan itulah kita belajar kasih. Melalui keterbatasan itulah kita belajar iman. Dan melalui kerapuhan itulah kita menemukan jalan menuju kehidupan yang sejati bersama Tuhan. Meskipun keselamatan diberikan oleh Yesus lewat kerahiman, wafat, dan kebangkitannya, namun kita juga diminta untuk berjuang lewat pintu yang sempit, berkorban dengan memikul salib, berserah diri untuk ditolong oleh Tuhan.
AI mampu memberi jalan pintas untuk memudahkan hidup di dunia. Tetapi kasih, moral, dan korbanlah yang mampu mendekatkan kita kepada keselamatan yang datang dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendiri mengambil rupa manusia yang rapuh. Engkau pernah lapar, lelah, menangis, dan menderita. Ajari kami untuk tidak malu dengan keterbatasan kami. Jangan biarkan kami terpesona oleh janji-janji kesempurnaan yang menjauhkan kami dari-Mu. Bimbinglah kami menggunakan teknologi dan AI dengan bijaksana sebagai alat untuk melayani, bukan sebagai penguasa hidup kami. Tolonglah kami untuk tetap berjalan di jalan yang sempit, jalan kasih, kerendahan hati, dan iman. Jadikanlah kami semakin serupa dengan Kristus, sehingga melalui hidup kami, dunia dapat melihat kasih-Mu yang nyata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini. Terima kasih kepada Ibu Juliana Santi untuk renungannya. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.